Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi Matematika Peminatan kelas 11 MIPA atau kelas 2 SMA. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal materi lingkaran. Adapun materi ini itu diambilkan dari soal-soal yang kira-kira lazim digunakan untuk mengukur penguasaan materi yang sudah ditawarkan. Walaupun untuk kategori soal HOTS belum mencakup di sini, nanti kalau seandainya ada kesempatan, kita akan mencoba membahas untuk soal-soal yang lebih rumit atau soal yang berkaitan dengan soal HOTS. Pertama, kita akan mengukur kemampuan kita untuk mengetahui sejauh mana kita sudah menguasai rumus persamaan lingkaran. Pertama, soalnya adalah carilah persamaan dari setiap lingkaran berikut. Yang pertama, yang A, berpusat pada titik O 0,0 dengan jari-jari akar 12. Kemudian yang B, berpusat di titik O ya, melalui titik 3, min 2. Nah, kita jawab. Pertama, untuk menjawab soal kita itu, karena yang ditanyakan adalah pusat, maksudnya adalah persamaan lingkaran, maka rumus persamaan lingkaran jika dia berpusat pada titik O 0,0 dan berjari-jari R. Nah, ini rumus yang digunakan. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dengan R itu adalah jari-jari. Nah, karena kita diberikan jari-jarinya adalah akar 12, maka kita tinggal mensubstitusikan R dengan akar 12. Sehingga bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 12 dikuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan akar dari 12 dikuadratkan. Itu nilainya 12. Karena nilai akar jika dikuadratkan, akar itu bentuk lain dari pangkat 1/2. Jika dipangkatkan dengan 2, maka bilangan pangkat dikalikan. Atau 1/2 dikali 2 nilainya adalah 1, jadi nilainya adalah 12 pangkat 1. Jadi bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Yang kedua, lingkaran berpusat pada titik O 0,0 melalui 3, min 2. Ya, kita juga diberikan rumus persamaan lingkaran jika dia berpusat pada titik O 0,0. Ini rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Hanya saja pada soal B kita tidak diberikan jari-jari, maka tugas kita adalah mencari jari-jari dengan rumus yang diberikan. Adapun rumusnya adalah kita cari jari-jari. Nah, ini rumusnya R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, kenapa rumusnya ini? Karena memang lingkaran kita itu berpusat pada titik 0,0 melalui titik 3, min 2. Artinya titik itu dilalui oleh lingkaran. Maka itu sama dengan jari-jari. Ya, jadi kita substitusikan ini nilai dari X1 ya. Ini X1 ya, dan ini adalah nilai Y1. Nah, itu nilainya kita tinggal mensubstitusi ya. X1 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat, Y1 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9 ditambah dengan 4 nilainya adalah 13. Ya, jadi sudah kita dapatkan jari-jarinya akar 13. Ini nilai R kuadrat ya. Nilai R kuadrat sama dengan akar, maksudnya nilai R kuadrat adalah 13. Jadi persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Kita lanjut soal kedua. Nah, di sini carilah persamaan dari setiap lingkaran berikut. Ya. Nah, ini pusat pada titik P 3, min 4 dan jari-jari 5. Nah, kalau di sini berarti kita sudah tahu bahwasanya lingkaran kita itu berpusat pada titik P, A, B dan berjari-jari 5. Ya. Kemudian yang kedua, berpusat pada titik P 2, min 1, kemudian melalui titik 3, min 2. Nah, kita jawab ya. Nah, kita diberikan rumus persamaan lingkaran jika dia berpusat pada titik P, A, B. Itu rumusannya adalah X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya itu nilainya adalah 5.
Kemudian A-nya sudah ada ya, ini nilai A, ini nilai B ya. Nah, ini nilai R. Jadi sebenarnya kita tinggal mensubstitusi nilai ke seluruh nilai ke bentuk persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran kita itu bisa kita susun menjadi bentuk seperti ini. A kita tinggal ganti dengan 3. Di X dikurang 3 dikuratkan. Tambah Y dikurang min 4. Ya, dikuratkan sama dengan 5 kuadrat. Kita sederhanakan ya, X kurang 3. Karena nggak disederhanakan kita tetap tulis. Ini Y min 4. Ini nilainya plus. Nah, kita tahu min kali min ya. Min kali min nilainya adalah positif. Kemudian 5 kuadrat nilainya adalah 25. Jadi persamaan lingkarannya adalah ini diberikan X kurang 3 dikuratkan ditambah Y tambah 4 dikuratkan sama dengan 25. Nah, ini nilai soal untuk ini jawaban untuk soal nomor A. Kemudian yang B, kita juga diberikan rumus persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B dan berjari-jari R. Ya, nah ini rumusnya adalah X dikurang A dikuratkan ditambah Y kurang B dikuratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kita diberikan di sini A-nya ada ya. A-nya sama dengan 2. Kemudian ini B-nya min 1 ya. Kemudian R-nya belum diberikan, berarti R-nya nanti dicari melalui karena dia lingkaran itu melalui titik 3, min 2, artinya jarak antara kedua titik itu bisa dikatakan sebagai jari-jarinya. Karena memang lingkaran kita berpusat di 2, min 1 dan melalui 3, min 2. Sekarang kita substitusikan ini bentuk persamaan lingkarannya. Tapi belum selesai ya, karena memang jari-jarinya belum didapatkan. Nah, kita cari jari-jari ya dengan menggunakan rumus ya. Karena kebetulan dia melalui titik 3, min 2, berarti X1 kurang 2 ya dikuratkan ditambah Y1 ditambah 1 dikuratkan. Nah, karena X1-nya sama dengan 3, ini nilai X1 ya. Nah, ini X1-nya. Nah, ini nilai Y1. Jadi kita tinggal substitusi. Nah, 3 kurang 2 dikuratkan, min 2 tambah 1 dikuratkan. Jadi nilainya adalah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, nilainya adalah 2. Ya. Jadi kita dapatkan persamaan lingkarannya adalah, nah itu bentuk persamaan lingkaran ya. X dikurang 2 dikuratkan ditambah Y tambah 1 dikuratkan, itu sama dengan 2. Nah, 2 itu didapatkan dari jari-jari yang kita cari tadi. Nomor 3, ini diberikan soal agak panjang ya bentuk soalnya. Nah, diketahui lingkaran L1 ya, itu lingkarannya berbentuk X kurang 3 dikuratkan ditambah Y tambah 4 dikuratkan sama dengan 9. Ya. Nah, ini bentuk persamaan masih bentuk baku ya. Nah, lingkaran L2 konsentris dengan lingkaran L1 ya. Kalau konsentris artinya dia sepusat ya. Jadi lingkaran L2 ya sepusat dengan lingkaran L1. Jadi kalau sepusat berarti pusatnya sama. Nah, ini kalau dikatakan pusat, maka pusat lingkaran kita di sini ya, itu pusatnya adalah pada A, B, berarti pada 3, min 4 ya. Jadi pusatnya tetap sama ya. Tetapi jari-jari lingkaran L2 itu sama dengan 2 kali ya. Nah, 2 kali ya jari-jari lingkaran pertama atau L1. Nah, carilah persamaan lingkaran L2. Jadi tugas kita mencari persamaan lingkaran L2. Kita jawab ya. Kita tahu ya jari-jari yang pertama itu nilainya adalah 3. Nah, mungkin tugas kita adalah mencari jari-jari yang kedua. Karena kita tinggal mencari jari-jarinya ya, karena dia sepusat. Nah, jari-jari yang kedua itu R2 sama dengan 2 ya, katanya 2 kali jari-jari lingkaran pertama. Jadi 2 kali R1. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, maka rumus persamaan lingkarannya udah langsung ya. Ini X kurang 3 dikuratkan ditambah Y tambah 4 dikuratkan sama dengan 6 dikuratkan. 6 itu dari jari-jari lingkaran kedua. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. L dikurang maksudnya lingkaran kedua itu sama dengan X dikurang 3 dikuratkan ditambah Y tambah 4 dikuratkan sama dengan 36. Kita lanjut soal keempat. Nah, titik
2, A terletak pada lingkaran, ya. Jadi titik 2, A terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x kurang 2y dikurang 4 sama dengan 0. Hitunglah nilai A. Nah, kita jawab, ya. Nah, kalau titik terletak pada lingkaran, maka kita akan mencari jari-jari, ya. Jadi kalau seandainya jari-jarinya sama dengan nilai x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat atau a kuadrat ditambah b kuadrat, terserah, ya. Yang penting kita paham maksud dari titik tersebut, ya. Titik 2, A terletak pada lingkaran, ya. A kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan r kuadrat, ya. Kalau seandainya sama, maka dia itu terletak pada lingkaran. Nah, karena titik itu nilainya adalah 2, ya, maka kita cari jari-jarinya dulu, ya, agar nanti nilai ini, ya, ini karena berbentuk umum bersama lingkaran, ya, maka tugas kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, rumus jari-jari jika berbentuk persamaannya bentuk umum, ya, ini akar dari a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 dikurang c. Nah, karena a-nya adalah ini a-nya itu, ya. Ini nilai dari A, itu nilainya min 4. Ya, ini nilai dari B, min 2. Kita tinggal substitusi ke sini. Itu min 4 pangkat 2, nilainya 16. Ya, min 2 pangkat 2, nilainya 4. Jadi 16 per 4 ditambah dengan 4 per 4. 16 bagi 4 itu nilainya 4. 4 bagi 4, 1. Jadi 4 tambah 1, 5 tambah 4, 9, ya. Ini akar 9 nilainya adalah 3. Sekarang sehingga bentuk persamaan ini, ya, persamaan ini tadi, nah ini bisa kita ganti a-nya. Di sini a-nya adalah 2, sementara b-nya adalah nilainya a, ya. Kita tinggal substitusi 2 kuadrat ditambah a kuadrat, ya. Jadi 2 kuadrat ditambah a kuadrat. 2 kuadrat itu 4, ya. Nah, a kuadrat tetap, 3 kuadrat itu nilainya 9. Jadi 9, ya, dikurang dengan 4, kita pindah ruas sini, itu sama dengan 5. Jadi nilai A sama dengan akar 5. Jadi nilai A sama dengan akar 5. Ini itu, jadi terjawab untuk persoalan kita. Jadi titik 2, A terletak pada lingkaran, maka nilai A-nya adalah akar 5. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui lingkaran, ya, lingkaran L, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x dikurang 12y, ya, ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan posisi garis G, posisi G, x dikurang y ditambah 3 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Nah, jika kita berbicara tentang posisi garis G terhadap lingkaran, maka cukup kita tentukan diskriminan, ya. Nilai diskriminan itu jika nanti dia D besar 0, berarti dia memotong lingkaran, ya, di 2 titik. Jika D sama dengan 0, berarti menyinggung lingkaran di 1 titik. Kemudian jika D-nya kecil 0, berarti tidak menyinggung dan tidak berpotongan. Jadi cukup kita cari nilai D, ya. D itu nanti akan ada 3 nilai. Boleh besar 0, boleh D itu nanti akan sama dengan 0, ya. Boleh juga D itu akan kurang dari 0, ya. Sekarang kita hitung, maka untuk mencari D, cukup kita substitusikan garis ke dalam persamaan lingkaran. Garis itu kita sederhanakan dulu, kita ubah, ya, sehingga bisa disubstitusi. Mungkin Y kita pindahkan ke kanan, jadi plus Y, ya. Jadi Y sama dengan X tambah 3. Ini rumusannya dibentuk seperti ini. Sekarang kita substitusikan Y sama dengan X tambah 3 ke dalam persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran kita itu berubah, ya. Y kita ganti dengan X tambah 3, X tambah 3. Ini Y juga diganti dengan X tambah 3. Kita sederhanakan, X kuadrat tetap, ya. X ditambah 3 dikuadratkan, nilainya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. Min 8Y, min 8X, ini tetap. Min 12 dikali X, min 12X. Min 12 dikali 3, min 36. Ditambah dengan 4. Kita sederhanakan yang mungkin disederhanakan, X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat. 6 dikurang 8, min 2, ya. Min 2 dikurang 12, min 14X. 9 dikurang 36 ditambah 4, nilainya adalah min 23, itu sama dengan 0.
Nah, sekarang ya kita tahu ya, kan untuk mencari D kita harus tahu nilai A. Ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Jadi nilai A-nya 2, B-nya min 14, C-nya min 23. Sekarang kita hitung diskriminan. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai tadi ke dalam rumus diskriminan. B-nya min 14, ya. 4, A-nya 2, C-nya min 23. Min 14 kuadrat itu nilai 196. Min 4 dikali 2, min 8 dikali min 23, plus 184. Jadi nilainya adalah 380. Nah, karena 380 itu besar dari 0, ya, jadi nilai D-nya besar dari 0. Maka posisi garis G, nah, itu memotong lingkaran di 26. Baiklah, sukses untuk kita semua. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk membangun channel yang kita bangun dengan like dan subscribe, sehingga apa yang kita sampaikan bisa disimak di lain waktu. Sekian untuk hari ini, kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.